Pak Prabowo hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Saya pikir secanggih-canggihnya mereka main pasti ada kesalahan. Nah itulah pentingnya Pak Prabowo melakukan, kan begini. Kalau ada kesalahan, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua tuh. Daripada negara yang membayar kerugian. Sederhana kok. Nah, itu political choice ya? Ya, political choice. Nah, itulah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini, dia dihadapkan pilihan, apakah membela oligarki atau bersama rakyat melawan oligarki, itu pilihan dia. Okay. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan rakyat. Mungkin nggak sih ada win-win dalam hal ini, kompromi misalnya disebutkan. Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikat-sertifikatnya itu tidak keseluruhan Pak, sebagian saja, karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian berisiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN Pak, nah, juga menyarankan. Kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki juga ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kan kira-kira begitu. Nah, kita harus ingat, Menteri KKP itu bendaharanya. Bendahara tim suksesnya Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Jadi Pak Prabowo sekarang saya terbuka menyatakan, Pak Prabowo hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Karena itu bisa menjadi kendala bagi Pak Prabowo untuk melakukan pembersihan. Pak, sejujurnya Pak, ya. Siapa di balik semrawut ini semua? Saya melihat bahwa ini kan begini. Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Ingat pidatonya, kami menyatakan, siapa yang butuh lahan 10.000 hektar, siapa yang butuh lahan 50.000 hektar, datang ke saya kasih. Itu kan kesalahan paradigma sehingga terjadi seperti ini. Nah, itulah terjadi sehingga dibikin undang-undang cipta kerja. Nah, coba lihat IKN, rakyat Indonesia hanya boleh memiliki HGU sampai 20 tahun 30 tahun. Kok dia bikin ke asing 190 tahun? Jadi memang kesalahan paradigma ini di Jokowi, di Presiden Jokowi yang kesalahan paradigma mengelola negara semakin kacau. Ada satu juga yang menarik Pak. Setelah ini semua terjadi, disebutkan akan ada evaluasi dari proyek strategis nasional. Okay. Bahkan dalam doorstop terakhir depan awak media, Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian menyebutkan bahwa PIK 2 itu bukan PSN. Betul. Bukan proyek strategis nasional, Pak. Ya. Bisa Bapak jelaskan kepada kami semuanya di balik ini semua? Nah, itulah kalau sekali berbohong ya begitulah. Erlangga teman baik saya. Pak Erlangga mengumumkan bahwa PIK 2 PSN itu kalau nggak salah 3 atau 4 Maret 2024. Dan setelah menghadap Pak Jokowi, dia akan menyatakan setelah kami menghadap Presiden maka akan muncul PSN yang disebutkan itu PSN PIK 2, BSD dan beberapa lagi. Tapi yang paling kan BSD yang PIK 2. Terus tanpa penjelasan apa-apa, baru keluar keputusan Menko Perekonomian bulan April tanpa peta. Kita nggak tahu yang mana batasnya. Baru bulan Juni baru ada peta. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Sejak Maret, sejak April itu PT Agung Sedayu itu dengan pembebasan lahannya itu namanya PT ada PT-nya. Nah, itu merubah semua nama PIK dulu. PIK itu mulai PIK 1, PIK 2 sampai dulu PIK 2 itu hanya Kosambi. Teluk Naga PIK 2, PIK 3
sampai Kronjo PIK 9, Tanara PIK 11. Setelah keluar bahwa PIK 2, bahwa PSN PIK 2, maka seluruh diganti nama PIK 2. Sehingga pembebasan lahan sangat masif dilakukan dengan alasan PSN. Padahal bukan PSN. Nah, baru kan saya kan yang pertama buka bahwa PSN itu hanya 1.750 hektar. Akhirnya Menteri ATR BPN menyatakan betul 1.750 hektar. Dan itu hanya hutan lindung, hutan mangrove. Nah, betul bahwa PIK 2 bukan PSN. Jadi Pak Airlangga, udahlah, Bapak kan yang membuka, di SK-nya juga namanya PIK 2. Jadi, nah itulah kalau karena jadi kalau menyatakan itu bukan PIK 2, PIK 2 memang bukan PSN, itu terlambat. Pengembang PIK 2 sudah memanfaatkan itu. Pak, berarti di balik ini semua semata-mata tujuannya ataupun goal terakhirnya adalah reklamasi ya Pak, untuk ekonomi Pak? Dua, jadi reklamasi dan penggusuran rakyat, tanah rakyat dengan sangat murah. Dan ingat wawancara Aguan di Tempo kan menyatakan bahwa dengan PS saya harus bekerja sesuai hukum dong. Nah, sesuai hukum. Nah, sesuai hukum itu maksudnya tidak boleh dihalangi. Itu kan maksudnya dia. Maksudnya dia. Tapi Anda menangkap bahwa PSN itu adalah jalannya. Dan itu memang dilakukan. Di bawah tuh semua menyatakan ini PSN. Jadi nanti baru berbelok tuh setelah kita tahu kan baru terbuka tuh bulan Agustus bahwa PSN itu tidak semuanya. Dengan bahasa sederhana Pak, agar publik bisa mencernanya. Apa sih konsekuensi dari sebuah proyek yang disebutkan sebagai PSN Pak dengan proyek-proyek lainnya? Oke, satu, PSN itu semua aturan yang berlaku tidak ada, hanya peraturan pusat. Daerah nggak ada lagi. Yang kedua, bahwa seluruh resiko kalau ada yang terhambat maka negara yang tanggung. Bahkan menyatakan kalau ada masalah hukum maka negara yang turut membela. Bahkan kalau ada kerugian maka kerugian sosial, dampak sosial maka negara yang bayar. Nah, yang terakhir bahkan kalau umpamanya Mas Abraham punya tanah dan Mas Abraham nggak setuju, maka tetap tanahnya diambil dan ganti ruginya dititip di pengadilan. Jadi betul-betul itu adalah bulldozer untuk ini. Dan itu rakyat harus paham. Jadi bisa saja tahu kita lagi wawancara di sini ada merancang PSN di luar dan rumah saya masuk PSN, rumah saya bisa hilang. Atas nama PSN. Atas nama PSN. Nah, Jadi dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.